Yo, balik lagi sama Aing, Wisi Laudian. Jadi ini mau ngadain talk show. Sembarang guys, cariku sih talk show ini. Apa gak ngurus, tapi online. Soalnya gara-gara corona lagi. Kalian ngerti mang ya? Gue sopi jo. Timang banter-banter ya. Aman lur, tapi gak ngopi. Mek etreng lur. Yaudah langsung aja. Jadi ini Niko waktu itu ceritanya tentang horor. Jadi aku mau cerita tentang kejadian di Semeru. Gagalnya ke Gunung Semeru, itu ada kejadian yang gak ngenakin. Dan langsung aja ya di VC si Niko ini. Ayo kita mau cerita apa ini Niko? Horor ya pertama ya? Horor. Horor apa ini? Gimana nih, gimana? Ya ada cerita waktu di Semeru waktu itu. Cerita apa? Yang kedua dulu ya. Yang pertama soalnya yang paling serem guys. Oh ya? Jadi yang kedua ini tahun 2019 bulan Juli. Tahun kemarin berarti? Tahun kemarin bulan Juli. Jadi waktu itu udah naik, posisinya turun, udah sampai puncak, terus turun. Jadi kita tuh kehabisan air di sepertiga sebelum puncak. Itu semua kehabisan. Anak 6 berangkat ada Bila sama Riza ini SMA 10, yang Nopal juga SMA 10 ini. Darel SMA 4. Nah Mas Randy ini dosen di salah satu universitas di Jakarta. Terus berangkat sepertiga perjalanan sampai puncak itu kehabisan air. Di puncak minta air cuma segini doang buat anak 6 ini, minta air ke orang. Akhirnya dapat kan. Terus turun, kenceng nih larinya. Kenceng. Aku sama Mas Randy di depan, yang 4 orang di belakang. Terus aku bilang ke Mas Randy, "Mas, aku turun duluan." Kenapa? Aku kan nggak kuat kalau nggak ada air ya. Pokoknya air putih itu harus banyak, bentar minum dulu ya. Sumu guys. Sumu. Jadi kejadiannya pas awakmu wis naik terus turun itu baru kejadian. Baru kejadian. Pas naik gak apa-apa. Pas naik santuy. Terus Turun, terus sampai batas vegetasi namanya Cemoro Tunggal. Di Cemoro Tunggal itu turun, ya udah turun sendiri. Pertama banyak pendaki lain, sama-sama turun, cuma kan kondisi udah gak kuat kan. Jadi jalan pelan-pelan gitu kan. Terus habis itu turun, ternyata tuh udah sendirian. Padahal siang itu jam setengah 11. Di belakang tuh ada suara kayak kresek. Tapi aku pikir apa ya? Mungkin angin atau daun, cuma dia ngikutin. Kan takut, di situ kan juga ada macan. sendirian awakmu? Sendirian. Jadi dari Cemoro Tunggal ke Kalimati, soalnya campnya di Kalimati, tenda di Kalimati ditinggal kan. Terus aku pikir macan kan, mulai takut, tapi nggak mikir yang aneh-aneh soalnya siang. Terus turun, udah sampai tenda. Terus ceritanya baru tahu 2 hari kemudian. Waktu itu ngopi kan sama si Bila sama Nopal. Si Rizanya nggak ikut soalnya ada saudara waktu itu kalau nggak salah. Si Bila cerita, ternyata dia sesak napas si Riza ini. Aku kan duluan, terus Mas Randy, terus ada Nopal, terus belakangnya lagi ada Riza, Bila sama Darel. Terus si Darel sama si Bila ini beli makan. Ada memang orang yang jualan, pakai jasanya orang yang ngangkutin makanan ke atas atau barang-barang ke atas pakai itu. Tapi kalau pagi dia bawa sendiri. Jadi itu beli nasi bungkus. Ada memang di Semeru nasi bungkus ini, ada semangka juga di situ, gorengan-gorengan banyak memang. Terus? Terus habis itu si Bila sama si Darel ini berhenti beli makan, terus si Rizanya dia jalan duluan, nggak tahu setengah jam dia jalan, dipikir di belakang tuh ada anak-anak itu. Pas capek mau berhenti, nengok ke belakang, nggak ada orang, Cok, nggak ada orang itu. Iku sing nyasikno iku awakmu tok apa mbek kancamu? Aku sendirian, tapi kan nggak ngeroso soalnya dewan. Aku mikirnya santuy aja, positif aja mikirnya lah. Kok arek-arek dadane ceritanya kayak ngono, dadane ono sing kayak mlaku ndek mburine. Tadi awakmu masuk kuman ono sing nyeluk di tekan mburi. Jadi jaraknya jauh, aku, terus Mas Randy itu jauh, setengah jam mungkin jaraknya. Habis itu si Nopal, belakangnya lagi anak 3, Darel, Bila sama si Riza. Terus yang anak 2 ini, Darel sama Bila, berhenti beli makan. Yang Rizanya jalan terus, tapi ya jarak, dia jalan sendirian juga. Tapi kerasa di belakang ada si Bila sama ada si Darel. Padahal anak 2 ini berhenti beli makan setengah 11 siang itu. Terus reaksimu? Ya kaget soalnya waktu itu nggak sampai mikir kayak gitu. Pas 2 hari udah turun, baru anak-anak cerita kayak gitu. Yo lanjut. Jadi ini yang pertama kali ke Semeru. Ini yang nggak bisa lupa gitu kan. Sing tahun kemarin ya iki. Kapan ya, Bu? 2 tahun kemarin. 2018 Desember. Berarti setiap tahun awakmu nang Semeru ya? Enggak juga. Tahun ini kayaknya mana sih? Oh, setiap tahun. Berarti setiap 2 kali nang Semeru awakmu 2 kali kejadian. Ada kejadian, 2 kali kejadian. Oh iya. Jadi ceritanya gini, berangkat tuh anak 10. Kita kan berangkat memang biasanya genep kan. Kalau ke gunung biasanya genep Ya. memang. Ada Faira, ada Mbak April, ada Nadian, terus ada Bila, Riza juga ikut. Terus Nopal yang tadi juga ikut. Tapi Mas Randy nggak ikut. Terus ada Darel, terus ada Keceng, namanya Adi. Panggilnya Keceng. Oh, terus ada David, satunya aku sendiri. Satunya aku kan. Jadi 9, satunya aku, jadi 10 gitu kan.
Faira tuh punya Oh iya, asma. asma. Nah itu Iya. baru pertama naik trekking dari Ranupani mau ke pos 1. Bayangin ya, itu biasanya normal 1 jam sampai 1,5 jam. Aku dari Ranupani sampai ke pos 1 itu 2,5 jam sampai 3 jam waktu itu. Aku lupa berapa jam. Nggak normal. Soalnya emang berhenti. Terus Faira itu juga sesek juga kan dadanya itu. Dari situ tuh ketinggalan. Jadi dari pos 1 Kamu ketinggalan. bukan ketinggalan, emang ninggal gitu loh. Ditinggal. Jadi aku, Riza, Keceng, sama si Faira ini. Jadi berempat di belakang, yang 6 di depan. Terus udah sampai pos 1, yang lainnya berenam ini jalan lagi. Wes yo, aku tak ngedulukan dosi, aku tak tanya di kono. Oh iya. Ada Nadian juga dari pos 1, dia nggak kuat, ada Nadian. Akhirnya berlima kan, 5-5 jalannya itu. Terus yang 5 jalan duluan, yang 5 di belakang. Terus kita jalan sampai pos 2 ke pos 3 ini. Kita kan habis lewat jembatan yang mitosnya ada kuntilanak itu ya. Itu Mitosnya terkenal ya. terkenal, jembatannya terkenal memang. Sambira wis. Jam 4 sore, sekitar jam 4 sore. Oh jam 4. Sekitar jam 4, cuma kan musim hujan jadi gelap. Terus si Nadian udah nggak kuat, si Fairanya masih kuat. Si Nadian ini jalan udah sambil merem gini, kan nggak tahu si Nadian ini mau masuk ke jurang. Akhirnya aku tarik, dia jatuh, itu hampir pingsan. Coba kasih minyak kayu putih, terus disadarin dulu, terus akhirnya aku ajaran lagi. Tapi carriernya Faira ini dibawain sama Riza. Nadian mau dibawain juga sama si Keceng, nggak mau Nadian. Habis itu dari pos 3 jalan duluan si Riza sama si Keceng. Aku bertiga. Akhirnya ketemu sama orang Lumajang apa Jember kalau nggak salah. Terus jalan. Nah ini malamnya ini kan udah nggak normal kan. Jadi berangkat jam 9 pagi dari Ranupani sampai Ranukumbolo itu sekitar jam 6 sore, maghrib itu baru sampai. 9 jam, padahal normalnya 7 jam. Udah sampai, udahlah kita masak-masak seneng kan gitu kan. Si Fairanya habis makan, terus sesek, diminumin obat satu tablet. Itu 2 mili atau berapa mili ya. Pokoknya dia itu nggak boleh minum obat sampai 4 mili. Soalnya ada alergi obat. Terus diminum kan satu. Terus kayak sesek, muntah dia. Dia mau minum lagi nggak aku bolehin, soalnya takutnya kalau alergi malah repot di situ ya kan. Habis muntah, sesek kan Mas ya. Terus dia itu nggak sadar, bukan kesurupan, nggak sadar memang. Hampir hipo waktu itu. Hampir pingsan, hampir kena hipo dia. Oh. Hampir kena hipotermia. Jadi udah dingin semua, sama anak-anak kan dipeluk semua kan, Habis itu udah dia bisa tidur, tapi badannya panas. Jam 12 itu dia ngigo. 12 malam. 12 malam ngigo. Dia bilang pas 12 pas. Dia bangun, aku lihat jam langsung 12.00 di HP. Dia ngigo bilang kayak gini. Tapi bilangnya ke papanya, bilang, "Pa, aku buatin teh," bilang gitu. Langsung kan. Aku buatin teh cuma nggak pakai gula, soalnya kalau pakai gula dia biasanya batuk, kan asma kan. Ya. Aku bangunin, nggak bangun. Badannya panas. Panasnya tuh kayak apa ya? Kopi panas, setengah jam dibiarin kayak gitu. Kan masih panas kan itu. Iya. Anehnya nggak kejang, padahal panas banget badannya. Tapi kondisi Tidur terus sampai jam 3 dia ngigo terus. Jam 3 dia kedinginan. Kenapa? Kedinginan. Kedinginan. Gigil ya. Gigil, aku pegang badannya jam 3, nggak tahu lebih berapa ya. Itu badannya memang dingin, dia kedinginan. Terus copot sleeping bag kan, kasih ke dia, terus dia tidur. Jam 6 bangun, aku bilang, "Ayo makan." "Sih aku nggak kuat," bilang gitu. "Oh sih sakit ah," bilang. "Punggungku sakit," bilang gitu. "Berat," dia bilang kayak gitu. Punggungnya berat katanya, sakit berat katanya. Terus? Nah ini kan ada nggak beres, kemarin udah nggak normal gitu kan, kayak digandoli nggak sih gua? Kayak Iya kan? Terus itu ambil air, aku bacain doa waktu itu. Adalah doanya pokoknya. Aku tepuk tangan 3 kali, tapi nggak aku usap, aku pukul ke punggungnya itu. Aku pukul 3 kali ke punggungnya, terus aku tiup lagi ke air minum. Aku suruh minum air itu. Aku tanya, "Gimana?" Dia langsung duduk, duduknya tuh cepet dulu kok. Duduk cepet, langsung gitu. Terus bilang, "Ayo makan, ayo bikin nasi, ayo ngadang," bilang gitu. Loh, kaget kan aku kaget. Loh, ayo bilang gitu. "Bentar aku tak ke kamar mandi," dia bilang kayak gitu. Ke kamar mandi lari kok. Bisa lari ke kamar mandi. Baru ditepuk kayak itu, ini langsung Berubah langsung. Kalau capek sakitnya perkara gendong carrier, pasti kan kalau dipukul makin sakit kan? Enggak, sembuh.
Aneh kan? Selanjutnya. Sebenarnya ya pulangnya itu juga udah lumayan, udah nggak apa-apa soalnya waktu itu dibantu sama kakak kelasku. Ketemu di situ memang nggak janjian, ketemu sama kakak kelas SMP, Mas Angga namanya. Dibantu waktu itu diantar sampai pos 1. Itu kan 7 hari waktu itu. Ya segitulah ceritanya.